Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat ya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan memulai kebaktian. Sebelum itu adik-adik siapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Walaupun kita ibadah dari rumah masing-masing, tapi tidak menghilangkan rasa sukacita adik-adik. Nah, untuk itu, apakah adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Ya, kalau sudah siap, kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Hup. Oke. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Baik adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, adik-adik masih ingat tidak pengajaran minggu lalu tentang apa ya? Iya, tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, minggu ini pengajarannya tentang Petrus menangkap ikan. Tapi sebelum itu, kita mohon bimbingan Roh Kudus dulu. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sangat sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kami juga dapat mengikuti kebaktian di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu supaya anak-anak-Mu dapat mengikuti kebaktian ini dengan sungguh-sungguh dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi telinga dan hati anak-anak-Mu supaya mereka dapat mengerti pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga dapat melakukan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang telah dipersiapkan dan apa yang disampaikan nanti itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pada minggu ini kita akan membacanya dari Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan 11.
Siapkan ya adik-adik. Mari buka Alkitabnya dari Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Mari kita membaca. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Nah, pada kali ini kakak mau bercerita ya, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Nah, temanya yaitu Petrus menangkap ikan. Nah adik-adik, suatu kali Tuhan Yesus ini datang ya jalan-jalan di tepi pantai. Nama pantai itu Genesaret. Nah di pantai itu dia melihat ada banyak nelayan-nelayan. Salah satunya adalah Simon Petrus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu datang ya kepada nelayan-nelayan itu. Lalu dia mengajak para nelayan untuk mau mengikutinya ya, mau menjadi murid-muridnya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dengan begitu kasihnya, dia mau mengajarkan kepada mereka ya, orang-orang yang kala itu pekerjaannya sebagai nelayan. Adik-adik, pernah lihat nelayan gak? Nelayan biasanya tinggalnya di daerah mana? Di pantai, ya betul. Nah, biasanya ya kalau zaman dulu itu nelayan ya, kehidupannya itu sangat susah ya. Kadang-kadang mereka melaut tidak mendapatkan ikan ya. Akhirnya tangkapannya juga misalnya berkurang atau sedikit. Akhirnya mereka hidupnya
serba kekurangan. Nah, Tuhan Yesus memanggil ya kala itu ya para nelayan untuk menjadi muridnya. Nah, ini bukti ya cinta kasih Tuhan. Dia memanggil orang-orang yang kedudukannya saat itu sangat miskin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus ya mau mengajarkan bahwa para nelayan ini agar menjadi saksinya kelak ya, menyampaikan berita keselamatan, berita sukacita. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus itu pertama kali datang kepada mereka yang statusnya atau keadaannya sangat-sangat kurang ya, sangat miskin. Nah, adik-adik, tentunya di dalam kehidupan kita ya sehari-hari, adik-adik pernah nggak lihat orang-orang miskin? Pernah? Iya, ya kita ya memang tinggal ya di lingkungan di daerah sekitar kita. Tidak semuanya berkecukupan ya. Ada yang kaya, ada juga yang serba kekurangan. Orang-orang miskin. Nah, bayangkan adik-adik, kalau orang-orang miskin ini biasanya mereka itu tidak punya rumah adik-adik. Kasihan ya, mereka tinggalnya di kolong jembatan. Aduh, kasihan ya, mereka hidupnya sangat-sangat menderita ya, serba kekurangan ya. Mereka tidak tahu kalau sekarang bisa makan, belum tentu besok hari bisa makan. Jadi untuk mendapatkan makanan mereka harus bekerja keras ya. Ada yang menjadi pemulung sampah ya, ada yang menjadi pengamen ya. Nah, adik-adik, kehidupan orang miskin ini bisa kita temui ya. Pakaian mereka compang-camping ya. Karena mereka tidak punya rumah, berarti mereka juga ya untuk membersihkan badannya juga ya serba terbatas. Akhirnya kulit mereka juga sangat kotor. Nah, adik-adik, tentunya melihat saudara-saudara kita yang kekurangan ini ya, orang-orang miskin ini, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu bersyukur. Iya, adik-adik harus bersyukur ya, karena dalam kehidupan adik-adik saat ini ya, adik-adik diberkati oleh Tuhan. Adik-adik punya rumah yang bagus ya, rumah yang nyaman, yang tidak pernah kehujanan ya. Kalau ada hujan tidak bocor ya, atau tidak kena panas matahari ya. Jadi adik-adik bersyukur punya rumah yang nyaman. Kemudian adik-adik juga bisa sekolah ya. Adik-adik bisa sekolah, tidak seperti orang-orang miskin tadi ya. Anak-anak terlantar, mereka jangankan untuk sekolah, untuk makan pun mereka susah. Nah, adik-adik, bayangkan ya, kalau orang-orang miskin karena nggak punya rumah, pasti tidurnya juga susah ya di kolong jembatan. Berbeda dengan adik-adik, tidurnya ya di kasur yang nyaman dengan selimut yang hangat. Wah, sangat bersyukur ya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai rasa peduli kita kepada orang-orang yang kekurangan ya, kita hendaknya ya bersyukur dan kita mau berbagi. Nah, berbaginya bagaimana? Kalau adik-adik punya makanan ya, kalau adik-adik punya pakaian yang layak pakai, nah adik-adik boleh berbagi ya, memperhatikan ya, saling berbagi kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Karena seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat ini ya,
bahwa kita sebagai murid-muridnya, ya sebagai anak-anak Tuhan, di sini Tuhan Yesus mau mengajak kita semua untuk peduli, ya, berbagi kepada mereka yang kekurangan, yang miskin. Nah, bisa kan adik-adik? Iya, puji Tuhan. Semoga ya adik-adik ya dengan bimbingan dari papa dan mama, adik-adik ditanamkan untuk memiliki rasa sosial yang tinggi, rasa peduli yang tinggi, berbagi dengan sesama, ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada saat ini. Nah, adik-adik, semoga apa yang kakak sampaikan pada minggu ini ya bisa menjadikan adik-adik menjadi anak yang baik dan mempunyai rasa kepedulian, rasa sosial yang tinggi terhadap teman-teman kita yang kekurangan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu, dengar dulu firman Tuhan yang mengantarkan persembahan pada hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Adik-adik, nanti persembahannya sudah dikumpulkan, bisa diantarkan oleh mama atau papanya ke gedung gereja ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita juga akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Baik adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan juga untuk menutup firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat berlimpah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan berkati persembahan ini supaya berguna bagi gerejamu dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dapat dilakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kiranya anak-anak-Mu dapat mengasihi sesama kami, mengasihi orang-orang miskin, dan juga percaya akan karya Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak-Mu ini dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan melengkapi firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu tematis dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan.
Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini. Untuk itu, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Baik adik-adik, kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.